Oke, apa kabar kalian semua? Saya sekarang ada di lahan kafling punya temen ya. Ini lahannya recommended banget kalau kalian suka spekulasi di daerah sini. Ini akan jadi, digadang-gadang akan jadi daerah baru pemekaran di daerah Samarinda, yaitu Kabupaten Samarinda seberang kalau nggak salah, atau Kabupaten Samarinda gitu. Nah, ibu kotanya ada di daerah sini, di sekitar daerah saya, di daerah Palaran. Ini cocok banget ya kalau kalian suka spekulasi investasi di masa depan. Siapa tahu kebijakan itu benar, cocok banget nih di daerah sini kalian buat investasi. Nah, ini di sini lahan teman saya. Luas lahan ini sekitar setengah hektar, jadi 20 kapling, tapi speknya spek lama ya. Spek lama, speknya 10-20. Tanahnya itu bukan tanah rawa guys, ini tanah gunung ya, di cut and fill. Jadi di cut and fill tanah gunungnya. Ini ganteng banget, kalau kalian mau berinvestasi ini cocok banget ya. Pengerjaannya sudah sekitar 80%, 80% dikerjain ini sudah, terus sudah di land clearing. Ini tinggal finishing aja land clearingnya. Mungkin nungguin cuaca panas, karena ini Kalimantan Timur cuacanya lagi gila-gilaan banget. Hujannya nggak karu-karuan. Nah, mungkin setelah cuacanya oke, baru di cut and fill lagi, mau dirapikan aja. Tapi basically ini tanah sudah oke ya, cut and fillnya udah oke ya, penataannya udah oke, tinggal finishing aja, penataan jalan. Mungkin penataan jalan aja nih, tanpa matok-matok aja. Ini belum dipatok-patok. Ini ganteng banget daerah sini. Pokoknya ini recommended banget buat kalian yang mau investasi. Bisa juga kalau kalian merencanakan rumah tinggal, ini sangat cocok banget karena udah jalan depan sudah cor, belakang itu juga cor juga. Jadi di sini diapit 2 gang. Di gang sebelah sana ada gang, sebelah sana juga ada gang. Jadi ini ganteng banget ini. Kalau kalian mau investasi juga cocok, kalau kalian mau bangun rumah ya kan, rumah pertama, rumah kedua, rumah pertama juga bisa. Udah bisa, akses sudah oke semuanya. Jadi oke banget, dan harganya masih masuk akal guys. Saya nanti akan review, akan nanya-nanya ya sama yang owner yang punya lahan terkait berapa yang sudah laku, terus masalah suratnya, segala macamnya. Nanti kalian langsung ke situ aja kalau beli. Jadi oke, sekarang saya sama ownernya, Dr. Sali. Nah, ini Pak Dokter, ini temen lama saya. Selama saya kenal sama dia belum ada sih track record tanahnya yang kasus sih. Jadi recommended banget lah kalau kalian beli tanah dari beliau. Nah, ini tanahnya suratnya apa, Le? Tanah surat dalam bentuk legalitas SHM. Jadi sertifikat hak milik. Yang pembeli nanti dapatnya apa? Dapat surat pecahannya aja langsung balik nama. Oke, baik. Saya ceritakan sedikit terkait masalah kronologis kronologis lahan ini. Yes. Ini pertama lahan ini adalah lahan transmigrasi
bagian orang trans pada saat itu di tahun 1980. Yap. Nah, pembagian itu diberikan kepada peserta trans dalam luas per satu orang itu mendapatkan kapling seluas 50 kali 100 Oke. dalam bentuk sertifikat hak milik. Oke. Nah, Langsung sertifikat ya? sertifikat Berarti hak milik sertifikatnya lama berarti, tahun lama berarti. 1980. Gila. Sertifikat 1980. 1980. 1980. Jelas ini bukan tanah prank ya kan? Oke. Itu pertama. Yang kedua, lahan ini saya beli dari salah satu orang trans yang sudah keluar dari kawasan Simpang Pasir Palaran. Oke. Nah, saya beli ya kan. Saya sendiri adalah saya sendiri adalah orang asli sini. Yes. Bapak saya pendatang. Saya lahir di kawasan sini dan saya tahu seluk-beluk lahan ini. Ya, jadi kalau kalian ini ya, ini sesepuhnya daerah sini nih. Jadi tahu semua dia riwayat-riwayat tanah daerah sini gitu loh. Terus suratnya nanti pemecahannya. Oke, baik. Lahan ini dulu dalam bentuk gunung ya, Yes. dalam bentuk gunung, kemudian saya beli. Saya ada berniat saya berpikir bagaimana kampung saya ini bisa ramai, maka saya punya lahan, saya beli lahan ini, kemudian saya punya inisiatif ingin mengkaplingkan lahan ini. Awal mulanya saya mau menjual keseluruhan, tetapi dengan proses berjalannya waktu saya mau menjual keseluruhan itu berat sekali dengan anggaran yang sangat besar, kemudian penawaran-penawaran yang sangat tinggi, informasi yang saya dapat dari kanan kiri teman-teman yang membawa calon pembeli, tetapi kemudian saya berpikir mendingan saya kaplingkan saja. Nah, ketika saya kaplingkan, saya ukur lahan ini, alhamdulillah dengan ratanya bentuk dalam seperti ini terbentuk 20 kapling. 20 unit ya. 20 kapling. 20 kapling. 20 kapling Tapi dengan ukuran 10-20. dengan ukuran tengah saya buat jalan Yes. lurus antara gang Jalan Bojonegoro Gang Berkah yang sudah bisa dilihat bahwa jalannya sudah cor, kemudian nanti berputar sampai Jalan Teratai. Jalan Yes. Teratai mulai dari RT 13 masuk ke RT 11. Kemudian jarak antara lahan dengan Jalan Poros Simpang Pasir Palaran yang arah ke Stadion Palaran, ke Stadion Kaltim, ke stadion utama, kemudian dari Jembatan Mahkota 2 kemudian masuk ke jalan tol itu sekitar kurang lebih kanan kirinya itu kurang lebih sekitar 4 kiloan. Oke. Jadi kalau dengan akses terdekat ya, jadi sekitar 4 kiloan lah. Stadion Sekitar Palaran. lebih 4 kilo, 3 kilo sampai 4 kilo. Ya, pintu Mulai tol. dari kita masuk ke Stadion Palaran, kemudian masuk ke tolnya, kemudian kita arah ke kanannya mau ke Mahkota 2, arah mau ke kota itu sekitar 3 sampai 4 kiloan. 3 sampai 4 kilo. Jadi aksesnya oke banget sih di sini sih. Aksesnya oke, jalan rame. Jadi ini bukan tanah di tengah hutan ya. Tanahnya benar-benar aksesnya bagus banget di sini. Terus, Kemudian terkait masalah luasan lahan yang saya kaplingkan menjadi 20 sket kapling ini. Yap. Jalannya itu saya buat insya Allah di tengah ini sekitar 6 meter. enggak 7 ya. Tengah 6 meter. Kita buat 6 meter. Kita melihat kondisi luasan tanah keseluruhan. Bersihnya berarti 5. Sekitar 5. Jadi parit kanan kiri 50-50 ya. Panen kanan kiri 50. Oke itu. Itu masih available ya, masih Itu oke satu. banget ya. Yang kedua terkait masalah legalitas surat, ini udah saya datangkan BPN, nanti sketnya ada, kalau perlu sketnya saya sudah ukurkan. Oke, nanti kirim ya. Dan alhamdulillah ini semuanya tidak masuk ke dalam sertifikat orang lain, maksudnya tidak tumpang tindih. Oh, tidak tumpang tindih ya. Jadi alhamdulillah yang 10 kapling alhamdulillah yang 20 kapling ini udah masuk dalam sket BPN dan tidak bermasalah dengan kanan kirinya. Dengar saya nih deket di daerah Palaran ini, yang daerah stadion ya. Itu banyak yang ini ya, something tumpang tindih ya. Ya, informasinya yang saya dapat begitu. Bahkan ada teman-teman juga yang pernah ngambil ya, Yes. yang pernah ngambil di daerah kawasan
stadion, kawasan stadion itu, dan awal mulanya tidak koordinasi dengan kita yang asli orang Palaran ya, orang Simpang Pasir begitu. Nah kalau seandainya memang mau berkoordinasi dengan kita ya insya Allah kita berikan arahan dan informasi kan begitu. Tetapi faktanya karena mereka terpincut bahasanya apa ya? Terlena atau tergoda dengan harga yang ringan, kemudian cicilan yang ringan, akhirnya ya pengembangnya itu kayaknya lari. Pengembangnya lari ya? Iya, informasinya sih begitu, lari. Terus kemudian uang teman-teman itu juga mohon maaf tidak kembali, banyak yang tidak kembali. Itu tidak dikembalikan itu. Oke, kembali. Sebentar ya. Tapi dengan catatan di daerah stadion itu nggak semuanya guys ya. Jadi ya tidak semua. Tidak semuanya. Jadi kalian harus ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yes. Kalian harus lebih hati-hati lah. Misalnya ngeceknya 10, kalau di daerah stadion Palaran itu ya kalian ngeceknya 100 lah. 100 kali lah. Jadi begitu. Minimal begini teman-teman. Kalau teman-teman ini informasi ke teman-teman saja. Siapa tahu teman-teman ingin mencari lahan di daerah Simpang Pasir khususnya, Palaran Simpang Pasir khususnya, ya koordinasi ke kita lah, orang-orang yang asli, kita orang lokal, jadi kita bisa mengarahkan. Jadi agar supaya teman-teman nanti ke depannya itu ya kita tahu sendiri kawasan Palaran dulu di Justice atau disebut bahwa Palaran Simpang Pasir atau kawasan Palaran ini adalah ujung daripada kota Samarinda. Tetapi fakta sekarang kita bisa melihat dengan perkembangan yang sudah berjalan ya, bahwa kita ini adalah kawasan-kawasan yang sangat strategis sekali. Iya memang Palaran itu sangat strategis guys. Jadi memang ada wacana ya ada pengembangan kota Samarinda, itu Kabupaten Samarinda itu kotanya di Palaran ini. Nah terus pintu tol juga ada di Palaran, stadion utama Kaltim juga ada di Palaran. Terus jembatan mahkota Palaran juga ya? Mahkota Palaran. Mahkota akses ya? Akses dari Samarinda, Sungai Dama. Palaran. Jadi gitu. Jadi memang fasilitas publik ini ngarahnya ke Palaran semua. Jadi nggak menutup kemungkinan di kedepannya Palaran itu punya potensi. Bener ya? Iya. Bener ya? Iya. Tinggal pemerintahnya aja dan kebijakannya gitu loh. Kalau kalian doyan spekulasi sih cocok banget ya punya investasi di Palaran. Yang jelas begini, saya dapat informasi dari teman-teman juga ya, entah itu benar atau tidak, bahwa Palaran itu akan menjadi salah satu kota atau kabupaten tersendiri lepas daripada kota Samarinda, bahwa Palaran itu akan termasuk Palaran, Lojanan dan Samarinda Seberang Mangkupalas itu akan menjadi salah satu kota pengembangan atau pemisahan dari kota Samarinda. Dan itu kalau tidak salah saya dengar itu akan menjadi Samarendah namanya. Kota Samarendah atau Kabupaten Samarendah begitu. Samarendah, bukan Samarinda. Kalau Samarinda di sana kita Samarendah begitu. Setauku tuh sama kabupaten setauku sih. Ya, pokoknya akan menjadi Samarendah. Saya informasi seperti itu, apakah itu benar atau salah? Yang jelas itu isu-isu yang sudah berkembang dan informasi yang saya dapatkan dari beberapa pihak lah begitu. Tapi kota-kota di sekitar Samarinda memang yang menunjang untuk ke arah situ ya Palaran. One and only sudah. Palaran sudah. Karena fasilitas publiknya bagus banget guys. Palaran tuh nggak inilah. Fasilitas publiknya itu kayak pintu tol aja di Palaran, jembatan mahkota di Palaran, stadion utama Kaltim itu kemarin konser Sheila on 7 tuh penuh banget, gila. Itu di Palaran. Gila nggak? Pokoknya kalau udah kota Samarinda itu sudah, wah ini ada event nih, gede nih pengunjungnya. Udah kasih Palaran aja. Karena di daerah sini, daerah seberang ya, sama daerah seberang itu jalannya gede-gede yang pertama. Aksesnya oke, jalannya beton semuanya. Jadi untuk pengembangan kota 10 tahun ke depan itu sangat available ya, sangat oke banget lah di daerah Palaran ini gitu loh. Nah, aku tadi tanya dulu nih, ini sertifikatnya sampai balik nama atau sampai atas nama? Legalitas lahan ini ya, ketika saya kapling, saya sket itu menjadi 20 kapling. 20 kapling. Terkait masalah legalitas tanah, monggo Bapak Ibu jika ingin meng-cross check lebih awal, yang jelas ini sertifikat hak milik Trans tahun 1980. Ketika saya kapling 20, saya bentuk menjadi pemecahan sertifikat menjadi 20 pecahan sesuai dengan sket yang saya kaplingkan 20 dengan ukuran 10 kali 21. 10 kali 21 kan? 10 kali 21. Terus pembeli itu menerima apa?
langsung Pembeli- atas nama atau bukan, pecahan aja? Bukan, mohon maaf. Pembeli itu menerima pecahan. Oh, Kami pecahan. lepas dengan pecahan, jadi pembeli tinggal Balik nama. sendiri. Boleh lewat kami, boleh lewat yang lain. Oke, sebentar. Jadi gini, sertifikat itu guys, memang beda treatmentnya ya. Jadi ketika pecah itu nggak bisa langsung atas nama kalian gitu loh kalau membeli. Jadi memang harus pemecahan itu dipecah dulu atas nama yang punya awal. Nah, terus kalian nanti tinggal balik nama kalau sudah jadi pecahan. Jadi pecahan surat. Misalnya setengah hektar jadi 20. Nah, itu pemilik awal itu mecah dulu jadi 20 surat, 20 sertifikat gitu ya. 20 sertifikat. Nah, 20 bidang. 20 bidang. Nah, ketika udah jadi 20 bidang, kalian tinggal bawa ke BPN, tinggal balik nama ke atas nama sampean. Ada akte jual belinya nggak sih? Ada, nanti kalau balik nama itu menggunakan akte jual beli. Jadi udah include di situ ya? Udah, iya, nanti akte jual belinya lewat notaris lagi. Oh gitu. Jadi nanti itu biaya notarisnya udah include dari harga atau? Oh enggak, Oh, enggak. Untuk biaya balik nama monggo silahkan pembeli yang Yes. menanggung. Itu Tapi kalau kita Mm-mm. kita yang jelas jual barang ada legalitasnya. Oke. Jadi nanti biaya balik namanya itu di pemilik lahan, pembeli ya, dibebankan oleh pembeli. Tapi nggak apa-apa guys. Tapi kan udah jelas nih, udah ada sertifikatnya, udah ada historinya, udah jelas, jadi aman aja gitu loh, nggak ada masalah. Harganya range-nya mulai dari angka berapa, Le? Di angka 100 per bidang. Gila. Di mana lagi kamu dapat tanah di angka segitu di Angka tahun sekarang? Bidang dengan ukuran 10-20 ya? 10-21 insyaallah. 10-21. Aku jual nggak? Aku jual lebih dari itu. Ini benar-benar rekomendasi banget ya buat kalian yang mau berinvestasi di daerah ya pinggiran kota yang mau berkembang ya, kota yang berkembang. Ya, spekulasi guys. Kayak gini nih kita harus, kalau membeli lahan kayak gini kita harus mikirnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi ini jelas, jalan sudah ada depan, belakang sudah ada, masjid juga dekat, Indomaret dekat, ya kan? Pintu tol Palaran dekat, stadion utama. Sudahlah. Oke banget. Harga segitu loh padahal. Harga masih oke ya. Oke. Oke Harga banget. masih Ini masih sisa berapa unit nih? Mohon maaf kami sampaikan bahwa sket yang kita kapling ini sudah terjual 10 kapling. Jadi sisa 10 kapling saja. Tuh, sisa 10 guys. Siapa cepat dia dapat. Ini nggak bisa berkembang nih, nggak bisa jadi 21 nih. Sisa 10 ya 10. Buruan, nggak usah ragu-ragu kalau kalian mau berinvestasi atau mau bangun rumah pertama kalian, ini cocok banget sudah. Jalannya oke banget, segala macam oke banget. Fasilitas pabriknya oke banget. Fasilitas PDAM udah masuk sih. Fasilitas PDAM dan listrik sudah bisa masuk. Nah, karena sudah sampai ke jalan PDAM dan listrik udah masuk guys. Jadi kalian nggak usah bingung. WiFi juga udah masuk tuh WiFi. Udah. Wah, aman banget. Padat banget di sini kan. Aman banget, udah sudah. Kita boleh nanti kita lihat jalannya keliling. Semuanya dipadati oleh bangunan-bangunan masyarakat yang tinggal di sini. Oke kalau gitu guys, gitu aja ya info dari saya terkait lahan kapling yang masih angkanya masih oke banget, murah banget, ini termasuk murah menurut saya dengan fasilitas pabrik yang segitu luar biasanya tadi ya kan. Ukuran kapling besar. Iya. Ini parit include nggak sih? Hah? Include parit nggak sih atau cuma media paritnya aja? Enggak, parit nanti kita buatkan. Oh dibuatkan sekalian paritnya, udah oke banget sudah. Oke kalau gitu sampai di sini aja ya videonya, udah panjang banget ini. Kalian nanti bosan dengerinnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian mau berminat dengan lahan ini, ada di kolom deskripsi ya, nomor kontak personnya Mas Ali, atau di sini saya cantumkan. Oke, terima kasih banyak.